ya. Kalau memang esok hari Antam ada mantul atau memang turun kembali, kita lihat nih untuk support-supportnya ada. Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Baik. Kita akan menganalisis yang pertama yaitu dari IHSG terlebih dahulu. Untuk kali ini IHSG ditutup terkoreksi tipis sebesar 0,10% dan ini berbanding terbalik di awal sesi 1 yang mana IHSG ini telah mencatatkan level all time high-nya yaitu di 7.355. Nah, ini juga dilihat dari bursa Asia juga melemah hari ini yaitu bergerak lesu. Nah, kita lihat nih. Untuk IHSG ini kan memang mencapai level all time high-nya karena memang adanya saham Gotoh yang memang sudah listing. Semua mata tertuju kepada saham Gotoh. Nah, kita lihat sendiri dari sentimen dari saham Gotoh ini kan memang mempunyai bobot yang cukup besar ya, yaitu untuk Gotoh sendiri dia telah mempunyai market cap yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari saham Astra International, yaitu kalau tidak salah peringkat nomor 4 ya untuk saat ini di bursa ya. Di IHSG sendiri memang akan sangat berdampak nih dari Gotoh. Misalkan Gotoh hari ini naik signifikan juga ini dikarenakan adanya kenaikan dari saham Gotoh sendiri. Maka dari itu indeks IHSG ini terbawa dan naik tinggi. Inilah yang memang menyebabkan hari ini IHSG juga ikut mencapai level all time high-nya. Nah, kemudian juga untuk ada data nih yang memang cukup bagus juga, yaitu ada indeks merilis data retail atau sales bulan Februari 2022 ini melambat ya, karena memang adanya varian COVID Omicron yang memang sudah kita ketahui bersama. Dan data ini memang masih cukup melemah ya, memang. Tapi secara tahunan ini masih cukup menjanjikan, yaitu masih menguat sebesar 12,9% meskipun sedikit lambat di bulan Maret ini. Nah, kemudian juga untuk BI memprediksi kinerja penjualan retail ini akan membaik seiring kembali turunnya kasus COVID-19 dan peningkatan permintaan di tengah persiapan menyambut Ramadan. Ini untuk sektor retailnya sendiri. Nah, kemudian juga ada beberapa saham yang memang cukup terkoreksi, yaitu dari sektor komoditas yang memang lumayan signifikan dan bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness karena memang masih berpotensi menguat dengan potensi laporan kinerja dari kuartal 1 di 2022 yang memang pasti akan membaik nih untuk harga atau memang untuk laporan keuangannya, serta didukung juga oleh harga komoditas yang memang masih cukup tinggi. Nah, kita akan bahas nih yang pertama yaitu IHSG. Tutupannya kan di 7.203 ya, ini memang dia terkoreksi tipis hari ini sebesar 0,10% dan untuk supportnya masih sama yaitu ada di area 7.148. Ini sebagai area support untuk IHSG sendiri. Sebenarnya kan IHSG ini kita lihat di sini bergerak di luar uptrend channelnya yang memang kita lihat bersama nih. Apakah memang IHSG masih bisa melanjutkan penguatan atau esok hari akan terkoreksi? Nah, kita lihat nih untuk esok hari seperti apa. Yang penting teman-teman kita tetap manage money manajemennya, jangan terlalu agresif terlebih dahulu. Sebab apa? Karena memang saat ini beberapa hari ke depan perhatian investor itu pasti akan menuju ke saham Gotoh. Jadi ketika saham Gotoh ini turun, maka IHSG juga akan berdampak. Ataupun ke IHSG saham Gotoh ini naik, IHSG juga akan berdampak ya, terutama juga dari beberapa sektor banking big cap sendiri. Nah, ini untuk IHSG. Jadi silakan untuk supportnya di 7148 dan untuk resistennya ya pasti di level all time high-nya di hari ini. Selanjutnya kita akan menganalisis dari saham untuk hari ini, yaitu yang pertama dari saham Harum. Ya, kita lihat untuk Harum sendiri hari ini bergerak terkoreksi, yaitu sebesar 1,6%.
setelah hari ini naik mencapai level high-nya itu di 13.350, namun terkoreksi seiring dengan beberapa komoditas juga melemah. Dan ini kita lihat nih, untuk Harum sendiri ini dekat dengan area support, yang mana area supportnya ada di 12.475. Ini sebagai area support di area sini. Jadi teman-teman, esok hari kita wait and see untuk Harum sendiri. Kalau memang Harum ini masih mencatatkan penguatan atau memang mantul di area 12.475 di sini, ini spekulatif untuk buy on weakness ya di area sini. Namun ketika dia memang turun ke area bawah, misalkan dia tidak mantul di area 12.475 ini, dia akan berpotensi turun kembali untuk mencapai level support yang ada di 11.925 sampai di 11.080. Ini sebagai area support berikutnya. Kalau esok hari mantul, jadi skenario-nya seperti ini. Jadi besok bisa mantul ke bawah, kemudian bisa melanjutkan penguatannya untuk mencapai level resisten kembali ya. Tapi kalau memang mantul di area sini, namun kalau besok hari dia turun ke bawah, teman-teman kita tunggu saja level untuk support berikutnya yang ada di area sini ya, di 11.925 sampai 850-nya di area sini. Kalau memang dia tidak kuat di area sini. Nah, untuk volume hari ini memang dia sesuai dengan rata-rata ya, di sini bisa dilihat. Dan untuk stokastik dan RSI-nya hari ini dia ada tanda-tanda pembalikan arah, yang mana tanda-tanda pembalikan arah ini teman-teman patut waspada juga. Takutnya esok hari kalau memang melanjutkan penurunan, ini akan terjadi dead cross-nya untuk stokastik dan RSI-nya. Jadi kita tetap hati-hati dan sesuaikan dengan trading plan. Kalau memang tidak turun ke 12.475, ini spekulatif. Tapi kalau memang turun ke bawah, kita tunggu lebih bagusnya harganya di area 11.925 yang ada di area sini. Nah, ini untuk Harum. Kemudian untuk transaksi dari Harum sendiri, kita lihat hari ini ya, Harum hari ini mencatatkan net buy sebesar 2 juta. Ini tidak terlalu tinggi ya, namun memang masih diakumulasi dari tanggal 6 April ya. Ini kita lihat untuk datanya. Dan untuk broker summary hari ini ada AZ, CC, PD, AK, BK. Di sini ada beberapa akumulasi dari AZ sendiri, dia melakukan akumulasi, dan kemudian ada CC juga melakukan akumulasinya. Namun di sini ada seller tapi tidak terlalu tinggi juga. Dan PD juga masih ada akumulasi di sini ya, meskipun kita lihat di sini PD dia bergerak sendirian ya, secara volumenya dia tidak terlalu tinggi, namun tetap ini adanya akum ya untuk Harum sendiri. Kita bisa lihat untuk Harum sendiri, kita wait and see dengan strateginya buy on weakness di 12.475 atau memang tunggu sekalian di area 11.925 yang ada di area sini. Nah, ini untuk saham Harum. Berikutnya kita akan lihat dari saham Adro. Ya, Adro hari ini kita lihat bergerak terkoreksi tipis sebesar 0,6%. Tutupan closingannya ada di 3.140. Ini Adro juga mengalami pelemahan ya. Ini tidak terlalu signifikan, namun kita lihat nih bagaimana untuk strategi dari Adro sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat untuk area support ini ada di 3.050 sebagai area supportnya. Kita naikkan sendiri di sini untuk area support. Jadi teman-teman, strateginya kita tunggu saja buy on weakness di area 30.50 di area sini kalau memang teman-teman belum punya. Tapi kalau sudah punya dan memang hari ini masih hold, esok hari kita lihat terlebih dahulu apakah memang dia kuat di area sini atau memang dia tembus ke area bawah. Yang penting esok hari tidak turun di area support yang ada di 30.50 yang ada di sini. Kalau memang dia turun ya teman-teman, wajib lindungi modal teman-teman, yaitu lakukan cut loss ya. Siap untuk cut loss jika turun 30.50 kalau memang punya ya di area atas di bawah sini. Namun kalau memang teman-teman punya dari harga modal di 2.600-an misalkan, ini boleh hold terlebih dahulu ya, boleh selama memang teman-teman tujuannya untuk swing trading ya, ini boleh saja. Dan untuk target resistennya masih sama, yaitu ada di area 3270. Ini sebagai area target resisten untuk Adaro sendiri. Nah, untuk stokastik dan RSI-nya di sini ada tanda untuk penurunan, jadi tetap waspada ketika ada tanda-tanda penurunan, dan disertai nanti kalau dia dead cross ada tanda panah ke bawah merah, ini wajib teman-teman juga waspada ya untuk melakukan
profit taking ya, kalau memang untuk Adaro ini tidak kuat di area support di 30.50. Nah, ini strateginya kita wait and see terlebih dahulu ya, dengan harapan kalau memang esok turun yaitu bertahan di 30.50, yaitu strateginya buy on weakness di area sini. Nah, ini untuk Adaro. Berikutnya untuk transaksi Adaro hari ini kita lihat ya, asing sendiri mencatatkan net buy sebesar 18 miliar. Ini kita bisa cermati ya untuk Adaro esok hari, karena memang dia turunnya ini tidak terlalu tajam atau tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan beberapa saham lainnya. Nah, ini untuk broker summary hari ini ada BK, CC, YUPD, dan ada akumulasi dari BK. Kita lihat di sini. Kemudian ada YU juga ada akumulasi, tapi di sini ada seller tidak terlalu signifikan. Untuk BK juga di sini ada seller tidak terlalu signifikan, dan bahkan di sini kita lihat ada PD di sini untuk akumulasi, dan di sini tidak ada PD-nya. Jadi kesimpulan ini masih diakumulasi. Kita esok hari strateginya tunggu di area weakness yang ada di 30.50. Kalau memang tidak kuat untuk Adaro sendiri, ya kita bisa lakukan batasan resiko, dan dia akan bisa berpotensi turun ke area support berikutnya di 2885 di area sini. Nah, ini untuk saham Adaro. Berikutnya ada saham Doit. Ya, kita lihat nih untuk Doit hari ini bergerak fluktuatif ya, hari ini mix bergerakannya. Level high-nya itu kan ada di 610 ya, ini secara psikologis di 600 ini sudah disentuh, namun dia gagal bertahan, dan hari ini adanya profit taking ya, disertai oleh saham komoditas lainnya juga kan memang dia turun. Jadi untuk Doit sendiri kita lihat support daripada Doit sendiri ada di 560, ini sebagai area support pendeknya untuk Doit ya. Secara minor di sini masih bergerak dalam zona uptrendnya, atau memang secara trendline ini masih bergerak naik, namun tetap lagi-lagi waspada karena memang sudah naik tinggi. Jadi teman-teman harus cermati untuk level-level di area-area support dan resistennya. Nah, kalau esok hari adanya penguatan, itu kita bisa untuk watchlist terlebih dahulu. Kalau memang lanjut naik ya kita bisa buy ya untuk area Doitnya dengan target pendeknya di 600. Tapi kalau esok hari ada pelemahan ya di area Doit sendiri, support di terdekatnya 560. Kalau memang tidak kuat bertahan di area sini, bisa tunggu saja di area 510 sebagai area support berikutnya untuk Doitnya. Dan untuk secara volume hari ini di atas rata-rata ya transaksinya, bahkan lebih tinggi dari hari kemarin, dan ini masih cukup menarik juga sebenarnya secara volume karena memang adanya akumulasi di sini, kemudian ada akumulasi juga di area sini. Jadi untuk Doit kita masih watchlist dan masih pantau ya untuk ke depan. Dan untuk stokastik dan RSI-nya di sini waspada sekali lagi karena memang sudah mencapai area level jenuh belinya. Jadi tetap kita lagi-lagi waspada karena memang saham sudah naik tinggi. Kalau teman-teman sudah punya dari modal bawah, ini masih hold ya boleh saja. Tapi bagi teman-teman yang memang baru masuk di harga-harga dekat dengan area sini, ini wajib ketat ya, trading ketat. Jangan sampai nanti dia turun ke bawah teman-teman nyangkut. Nah, ini yang memang harus dilakukan. Sesuaikan dengan trading plan sekali lagi. Kalau memang dia turun di bawah atau di memang turun area supportnya ke bawah, ya kita wajib lindungi modal untuk Doit juga ya. Ini untuk saham Doit. Nah, bagaimana untuk transaksi asing hari ini? Hari ini mencatatkan net sale sebesar 24 miliar untuk Doit sendiri. Jadi tetap waspada untuk Doit ya. Dan broker summary hari ini ada MG, CC, YP, AZAK. Di sini ada beberapa distribusi ya. Jadi tetap kita waspada nih untuk Doit ya. Dan untuk saham berikutnya kita akan bahas dari saham Antam. Ya, Antam kita lihat hari ini pergerakan mix juga sebenarnya, namun ditutup terkoreksi 6,1%. Closingannya ada di 2630. Ini turun dari area support. Nah, ini kan Antam ini kan sudah dibahas juga di live ya di grup Telegram kita. Jadi ini teman-teman yang belum gabung silakan gabung dulu nih, nanti biar kita dapat berdiskusi untuk saham Antam secara real time juga. Nah, kita kembali nih di sini untuk Antam sendiri.
Di sini dia turun di area support yang ada di 2690. Dia gagal bertahan di area 2690-nya dan melanjutkan pelemahan. Nah, ini waspada ketika pelemahan seperti ini karena memang dia turunnya tajam disertai di sini adanya stokastik dan RSI turun ke bawah ya, dan ini terjadi dead cross namanya. Namun volume transaksi memang tidak terlalu tinggi, jadi tetap kita bisa lihat watchlist terlebih dahulu untuk Antam ya. Kalau memang esok hari Antam ada mantul atau memang turun kembali, kita lihat nih untuk support-supportnya ada di mana. Support Antam sendiri ada di 2550, ini sebagai area support pendeknya untuk Bollinger Band tengah. Kita ambil dari Bollinger Band tengah di sini. Namun kalau memang dia gagal bertahan di area sini, ini ada support menarik berikutnya di 2400 di area sini, yaitu di area 2420 sampai di 2370. Ini ada beberapa support yang memang cukup menarik dan di sini bisa untuk jadikan support kuatnya. Karena apa? Di sini dekat dengan area garis ini teman-teman, yaitu garis MA 200 ya. Di garis biru ini adalah garis MA 200. Kalau memang teman-teman mau spekulatif tunggu di area sini, ya boleh saja kalau memang dia bisa turun ke bawah. Tapi ini untuk esok hari kemungkinan ada tanda penurunan ini cukup tajam juga ya untuk Antam. Jadi tetap kita waspadai ya. Spekulatif Antam itu dekat dengan area support buy-nya di area 2550. Kalau gagal bertahan, itu kita tunggu saja di area 2400-an yang ada di area sini. Jadi untuk Antam kita wait and see strateginya. Jangan teman-teman besok langsung HK ya. Kalau memang esok HK langsung naik tidak masalah, tapi kalau HK esok turun ya teman-teman amsyong juga ya. Jadi untuk Antam kita wait and see strateginya. Dan di sini bisa dilihat nih untuk stokastik dan RSI-nya dia tanda muncul dead cross, jadi tetap waspada. Nah, kita lihat nih untuk Antam transaksi asing hari ini adanya net buy dari asing sendiri, dan ini adanya akumulasi ya. Ini net buy dari tanggal 25 Maret sampai tanggal hari ini masih akumulasi terus dari asing. Dan untuk broker summary hari ini ada JP, BKM, GEYU, dan di sini adanya akumulasi ini bisa dilihat ya dari beberapa sekuritas YU juga ada akumulasi, kemudian CS juga ada akumulasi. Jadi tetap ya lagi-lagi sesuaikan dengan trading plan, jangan sampai nanti teman-teman langsung ambil dan FOMO ya. Jadi untuk Antam sesuaikan dengan strateginya. Nah, ini untuk saham Antam. Berikutnya ada saham lainnya yaitu ada saham Inco. Ya, Inco hari ini lihat dia minus sebesar 3,6%, tutupan closingannya ada di 7.300. Gimana nih untuk strategi dari Inco sendiri? Kalau teman-teman lihat, ini sudah dibahas di beberapa video sebelumnya, dan ini ada level support yang ada di 7.300. Hari ini tertahan di area support di 7.300 dan benar saja di area sini. Jadi untuk Inco strateginya ini kan minor uptrendnya ini kan masih dalam bergerak uptrend ya, ini secara minornya, dan dia breakout di area 750-nya. Nah, kita strateginya kalau teman-teman memang sudah punya, ini sebenarnya tadi harus profit taking terlebih dahulu ya untuk Inco. Tapi kalau memang terlambat untuk profit taking dan ini punya modal di area bawah, misalkan ini kita lihat nih untuk strategi berikutnya seperti apa ya. Kalau memang teman-teman memang belum punya, ini tunggu saja di area support, yang mana di area support itu ada di 7.050, ini sebagai area support. Nah, kita strateginya buy on weekdays di area support di 7.50 kalau belum punya dan teman-teman memang tertarik ke saham Inco. Nah, kalau untuk supportnya di area sini, dan untuk resistennya ada di mana? Untuk resisten dari Inco itu ada di 7.550, ini sebagai area resisten untuk Inco. Jadi untuk Inco kita wait and see juga ya, buy on area weakness di area 70-50 di area sini. Dan untuk volume hari ini di atas rata-rata ya, namun tidak terlalu tinggi. Dan untuk stokastik di sini ini ada tanda untuk pembalikan arah, sebenarnya naik ke atas, tapi esok harus didukung terlebih dahulu untuk konfirmasi untuk sebagai
candle hijaunya kalau memang dia mau lebih cakep di area 70-an ya, di area angka 70-an untuk stokastik dan RSI-nya. Jadi silakan strateginya kita wait and see juga untuk Inco, dengan harapan kalau esok turun di area dekat area support 70.50 kita bisa spekulatif buy on weakness di area 70.50 sebagai area support. Untuk pergerakan asing kita lihat ya, Inco hari ini mencatatkan net sale sebesar 26 miliar. Ini tetap hati-hati ya, karena memang turunnya cukup tinggi juga. Hari ini ada buangan juga. Dan untuk broker summary hari ini ada BBAK, BK, kemudian EP. Di sini ada BB. Di sini bisa lihat adanya akumulasi dari BB ini terlihat jelas, sangat jelas, karena memang seller dari BB di sini tidak ada. Jadi kita bisa nih untuk wait and see esok hari ya. Watchlist untuk perdagangan Inco esok hari untuk teman-teman ya, kalau memang suka untuk saham Inco. Untuk berikutnya ada saham lainnya, yaitu ada saham IATA. Ya, IATA hari ini dia naik sebesar 21% karena memang ini ada sentimen sendiri ya dari IATA hari ini, dan dia naik closing di 286 ya, dekat dengan area resisten. Bahkan dari ini di atas resisten di 285. Ini cukup menarik teman-teman sebenarnya IATA, karena memang secara teknikal dia breakout di area 234-nya yang ada di area sini. Jadi bagi teman-teman yang memang sudah punya ini ya selamat dan sudah cuan mungkin ya, karena memang sekali lagi ini saham IATA adalah saham yang volatile, punya volatilitas yang cukup tinggi hanya untuk trading jangka pendek ya, untuk scalping saja. Jadi tetap teman-teman waspadai kalau untuk saham IATA yang seperti ini. Dan kita lihat nih 285 ini kan sebagai area resisten. Kita lihat nih secara historical 285 ini adalah harga tertinggi ya, mencapai level all time high-nya. Kalau memang teman-teman punya data di sini bisa dilihat dari data 2012 ini IATA adalah level all time high-nya di 285. Jadi hari ini kesimpulan dia mencapai level ATH untuk IATA, namun level all time high-nya kan di 292 tapi tidak bertahan dan dia turun ke bawah. Jadi tetap nih untuk IATA kita watchlist esok hari. Kalau memang esok hari adanya penguatan, ini hanya untuk trading jangka pendek saja untuk IATA. Jangan teman-teman untuk hold beberapa waktu lama, ini saya sarankan jangan, karena memang punya volatilitas yang cukup tinggi. Nah kalau esok hari memang melanjutkan kenaikan, ini bisa buy on high, sell on high. Jadi beli memang atas ya, sell-nya juga harus tetap atas ya. Jangan sampai teman-teman untuk belinya di atas nanti ini harus trading ketat ya. Sesuaikan, karena memang ini udah naik 2 hari berturut-turut. Nah untuk bagi teman-teman yang memang suka scalping, ini boleh di watchlist esok hari. Nah untuk asing kita lihat hari ini untuk IATA ya, hari ini IATA adanya akumulasi dari asing 2 hari ini diakumulasi, yaitu adanya net buy sebesar 31 miliar ya. Ini cukup tinggi hari ini. Dan untuk broker summary hari ini ada YP, CC, BKAK. Di sini ada akumulasi juga dari CC. Kemudian ada AK juga ada akumulasi, meskipun di sini AK tidak terlalu tinggi untuk sellernya. CC juga tidak terlalu tinggi ya, tapi ini masih adanya akumulasi. Dan untuk YP ini kan memang biasanya nih untuk para scalper ya, atau memang hanya untuk trading jangka pendek. Jadi tetap sesuaikan dengan trading plan. Untuk IATA ini hanya untuk trading jangka pendek sekali lagi. Nah untuk saham berikutnya ada saham CSIS. Ya, CSIS kita lihat hari ini naik sebesar 2,4%. Tutupan closingannya ada di 87. Ini CSIS ini boleh di watchlist terlebih dahulu teman-teman. Untuk strategi dari CSIS ini kita tunggu area buy-nya di area 93 ini sebagai area resisten. Esok hari ini kalau CSIS bergerak menguat ya, ini kita boleh nih untuk spekulatif buy, tapi ini untuk trading jangka pendek, yaitu di area 93 sebagai area resisten. Kalau dia kuat untuk melanjutkan naik di 93 ke atas, ini boleh nih untuk CSIS bisa breakout di area sini, karena memang
secara tren ini kan CSIS masih dalam area konsolidasi di area sini ya. Kalau dia break di area 93 ini cakep ya, bisa menguji area resisten di area 97 bahkan di area 100 ini masih memungkinkan untuk CSIS, tapi dengan catatan kalau dia break di area 93 di area sini. Tapi untuk trading jangka pendek saja short term ini level 93 ini bisa dicapai ya untuk CSIS kalau untuk beberapa hari ke depannya. Ini untuk CSIS silakan dicermati. Volume memang di bawah rata-rata di sini, belum adanya inflow memang ya, karena memang ini CSIS masih dalam zonanya zona sideways. Stokastik dan RSI di sini cenderung fluktuatif di sini, dia mendatar, namun adanya pembalikan arah ini memungkinkan juga karena memang masih di area 70-an ya, ini untuk CSIS. Bagaimana untuk transaksi asing hari ini? Kita lihat CSIS. Ya, asing hari ini mencatatkan net sell tidak terlalu tinggi untuk asing, dan inflow-nya memang tidak ada ya, tidak terlalu menarik sebenarnya secara inflow, namun hanya untuk trading jangka pendek ini masih memungkinkan saja untuk short term saja. Dan broker summary hari ini ada PD, YP, AG di sini. Jadi untuk bisa diperhatikan untuk CSIS hanya untuk trading jangka pendek, untuk short term saja. Watchlist untuk esok hari kalau memang adanya penguatan. Nah, ini untuk saham CSIS.